Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 28 Februari 2024 dalam pekan kedua Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai dengan 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu.
dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia,
Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Melayani sesama seperti Yesus melayani kita. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, ada yang memulai karirnya sebagai karyawan rendahan biasa, atau ada juga yang memulainya sebagai supervisor, manajer, atau level yang lebih tinggi lagi, sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dipunyai ketika mulai bekerja. Tetapi semua level pasti punya atasan yang memberikan perintah, instruksi kerja kepada kita, agar proses pekerjaan bisa berjalan baik dan memperoleh hasil yang baik seperti yang diharapkan. Seperti level pekerjaan punya keunikan, kesulitan, kesenangan, dan prosesnya masing-masing. Sebagai atasan yang memiliki anggota, ia bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan menginstruksikan anggotanya agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan sebagai anggota, ia tahu siapa yang memerintahnya, maka ia akan bekerja menuruti perintah atasannya. Bila setiap orang menyadari posisinya dan melakukan apa yang harus ia kerjakan, tentu akan menghasilkan produk yang baik. Tetapi pada kenyataannya, orang sering tidak menyadari posisi dan apa yang seharusnya ia kerjakan. Atasan sering bertindak sebagai orang yang merasa berkuasa dan hanya mampu memberikan perintah tanpa memberikan pengajaran atau contoh bagaimana pekerjaan itu harus dikerjakan. Atau si anggota merasa lebih tahu dari atasannya. Ia merasa lebih pantas di posisi atasannya, sehingga bertindak sesuai keinginannya sendiri, tanpa mematuhi perintah atasannya. Tentu kondisi seperti ini akan membuat proses pekerjaan menjadi tidak karuan, dan hasilnya pun tidak baik, tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Baru saja kita melewati proses pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Saat itu kita memilih calon presiden, pemimpin negara kita yang akan memimpin kita dengan segala programnya untuk waktu 5 tahun mendatang. Mereka menawarkan visi, misi, dan janji-janji programnya agar kita tertarik untuk memilih mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka terpilih? Apakah mereka akan memenuhi janji-janji mereka? Apakah mereka akan bersikap melayani rakyat yang memilihnya? Atau mungkin malah petantang-petenteng karena merasa sebagai penguasa di negeri ini? Dalam Injil Matius hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan menjadi anggota tim yang baik. Yesus hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, mengayomi, dan memberikan suasana damai. Bahkan ia rela menderita dan memberikan nyawanya untuk mencurahkan cinta kasih Allah Bapa kepada semua umat manusia. Supaya karena karya kasih-Nya,
semua orang beroleh hidup damai yang kekal. Ia patuh pada atasannya, yaitu Allah Bapa. Apapun yang diperintahkan Bapa, ia kerjakan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Yesus juga memberikan teladan dengan perbuatan baik yang penuh kasih kepada murid-muridnya, karena merekalah yang akan melanjutkan karya kasih-Nya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita pengikutnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes, Yakobus, dua murid Yesus dan ibu mereka menginginkan imbalan atas keikutsertaan mereka sebagai murid Yesus. Sikap mereka mencerminkan sikap kita manusia yang lebih mementingkan ambisi ketimbang pelayan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, yuk, mari kita melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi pelayan, hamba yang baik bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Sudahkah kita melayani saudara-saudari di sekitar kita yang membutuhkan sentuhan kasih Allah? Untuk menjadi besar, tidak perlu menjadi atasan, tidak perlu menjadi pemimpin, tidak perlu menjadi manajer, cukup menjadi pelayan dan hamba Kristus yang dengan segala upaya dan kemampuan yang kita miliki, melayani saudara-saudari di sekitar kita, meneruskan karya keselamatan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah hati kami, supaya dengan segala kerendahan hati, kami mau dan mampu menerima pengajaran Kristus, menjadi pelayan dan hamba-Nya, melayani saudara-saudara di sekitar kita, supaya semakin banyak orang diselamatkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.